Oke, Mazida membuat tugas dengan judul website kumpulan cerita Islami dengan menggunakan metode waterfall. Kalau dilihat dari presentasi, Mazida itu ceritanya itu cerita pet, bukan cerita yang kayak novel ya, atau cerita yang panjang tuh enggak ya. Oh, kalau mau buat seperti itu, buat batasannya. Jadi website kumpulan cerita pendek. Cerita pendek Islami dengan menggunakan metode waterfall. Jadi diganti aja judulnya ya. Oke. Nah, sebelum mengomentari lanjut, tadi sudah ditampilkan. Jadi programnya itu revisi program terutama harus ada akses untuk bisa menginput cerita pendek. Tidak boleh inputnya itu dari database karena yang akan mengakses atau yang akan mengelola cerita ini mungkin saja tidak mengerti tentang database ya. Jadi kamu harus bisa merevisi programnya, nanti bisa ada form di tampilannya untuk bisa menginput judulnya, covernya, ya, pengarangnya dan seterusnya sampai dengan ceritanya. Nah, ceritanya itu kalau dia cerita pendek berarti langsung keluar dari website ya. Langsung keluar kayak tadi ya, dari websitenya. Coba buka. Uh, Oke. Okay. Coba buka database. Atributnya apa aja? Cerita ini atributnya apa aja? Apa aja atributnya? Untuk menginputkan cerita pendek ini apa aja? Enggak. Atribut dari cerita. Tabel cerita. Tabel cerita. Apa atributnya? Ada story ID. Tinggal sebutkan aja, apalagi? Hah? Cover. Cover apa? Title judul, kategori. Konten sama kategori. Pengarangnya? Nah, ada mungkin kan? Tidak mungkin cerita itu tidak ada pengarang kan? Nah, buat nama pengarangnya. Ini diterbitkan atau tidak cerita ini? Kamu mengambil ceritanya dari buku atau dari link mana? Nah, buat penerbitnya siapa? Kemudian diterbitkannya kapan? Tahun berapa? Ya, jadi nanti tambahkan atribut untuk yang pertama tadi nama pengarangnya siapa, tahun terbit bukunya siapa, nama penerbitnya siapa. Ya, dicatat itu Mazida ya. Dimasukkan itu, kemudian bisa login admin untuk bisa menginput semua cerita ya yang kamu masih belum bisa ya. Jadi PR-nya itu ya untuk program PR-nya itu. Oke, kita lihat langsung ke eh, kontennya, isinya pakai waterfall model. Tahap pertamanya apa? Requirements definition ya. Oke, berarti bab 2-nya requirements definition. Oke, bagus. Oke, foto-foto ya, data-data pendukungnya boleh. Oke, jadi yang pertama skenario-nya mengisi informasi pengunjung, memasukkan nama dan memilih umur, memasukkan nama dan mana? Si pengunjung memasukkan nama dan memilih umur tuh mana? Memasukkan nama, memasukkan nama, itu benar nama? Umur benar? Terus ngapain lagi? Ya, sudah memasukkan nama dan umur terus ngapain? Klik itu ya. Mana klik itunya di aksi aktor? Semua yang dilakukan di proses ini, di proses mengisi informasi pengunjung harus kamu masukkan sebagai aksi aktor. Jangan kamu buat aksi aktornya. Buka skenario pertama, pengunjung memasukkan nama dan memilih umur, titik. Yang keduanya memilih tombol, pengunjung memilih tombol apa tadi? Tombol apa? Ah, memilih tombol simpan. Mana nomor satu? Coba. Ya. Jadi skenario-nya itu harus dibuat detail. Ya, skenario harus dibuat detail. Oke, login admin belum ada ya? Skenario login admin belum ada? Oh, sudah ada. Memasukkan data admin ada? Harus ada skenario untuk mengelola data user ya, usernya admin. Ya, sebelum dia login. Paham ya?
Oke. Aksi aktor yang tidak detail, kau detail ke di sini ya. Itu salah satu contoh aja. Jadi saya ceknya cuma satu satu contoh aja bahwa itu masih belum benar ya. Oke, kelola data cerita baru juga belum ada kan? Belum bisa nambah, belum bisa ngedit, belum bisa ngapus ya. Di form ya, bukan di database. Oh, sudah ada. Oke. Di skenario kelola cerita baru kan belum ada. Kata kamu kan tidak bisa nambah, tidak bisa ngapus, tidak bisa ngapus itu tadi? Belum ya? Nah, ya. Di iniin lagi. Kategori cerita di mana di sini? Mengelompokkan cerita. Ini skenario kategori cerita. Berarti ngentri kategori kan? Mana? Nah, di skenario nomor 3, skenario nomor 3 kan skenario kategori cerita. Skenario kelola kategori cerita ya. Tambahkan admin mengelompokkan cerita berdasarkan tema. Pertanyaannya, kategorinya kan mesti diinputkan dulu. Kategorinya apa aja? Diinputkan dulu kan kategorinya, baru si admin mengentry cerita berdasarkan kategori. Kan kayak gitu logikanya. Jadi kita nginput ke dulu ceritanya apa, sorry, genre atau kategori ceritanya apa, baru bisa menginputkan apa ceritanya kan gitu. Nah, ini mesti ada di skenario yang ketiga itu aksi aktornya nginputkan dulu kategori cerita, baru tampil di kelola cerita. Jadi pada saat si admin mau mengentrikan cerita, dia milih kategorinya dulu. Nih kategorinya yang mana nih? Nah, baru dia paham ya? Baru dia bisa ngentri ke nama pengarang, kontennya, segala macam yang saya usulkan tadi ya. Paham ya? Perbaiki. Oke, ada pencarian. Oke, ada membaca, memasukkan cerita favorit. Ini di mana? Memasukkan cerita favorit, pengunjung menandai cerita sebagai favorit bisa? Di mana? Oh begitu. Oke, berarti KG ada laporan cerita favorit. Jadi yang dicentang oleh si pengunjung cerita favoritnya cerita apa aja, paham ya? Masukkan skenario untuk itu. Oke, pengunjung admin cerita 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 pengunjung. Oke, objeknya database-nya ada berapa? Buka MySQL-nya. Karena di sini kelasnya kalau saya lihat ada admin, ada pengunjung, ada ceritanya ditambahkan ya ininya ya. Oh, cuma 3 ya? Memang 3 di sini. Kelas admin, tabel admin ada? Apa? Atributnya? Password. Kelas, sorry. Tabel pengunjung? Umur. Itu sama ya? Oke. Paling kelas cerita yang perlu ditambahkan atribut yang saya bilang tadi ya. Bagus. Cuman belum jalan ininya aja. Nah, jumlah skenario harus sama dengan jumlah use case di use case diagram. Buka use case diagramnya, jumlahnya, namanya harus sama. Dan nama skenario Mariza ya. Marzida harus sama dengan nama, harus diawali dengan kata kerja. Ya, jadi kalau yang tidak ada kata kerjanya, kayak misalnya ini cerita favorit itu diapain? Nah, harus ada kata depannya, ya. Nah, ini sama jumlahnya dengan skenario di atas, yang walaupun nanti ada revisi, harus sama ya jumlahnya ya. Saya nggak tahu sama atau enggak. Begitu juga dengan activity diagram. Activity diagram nggak usah dibuat seperti ini, jadi buat satu aja, di mana swim lane-nya pengunjung dan admin. Nggak usah pengunjung dengan sistem tuh nggak usah. Pengunjung dengan admin, yang mana yang duluan, yang mana yang berikutnya, yang mana yang terakhir dan seterusnya. Ya, oke. Apalagi nih? Rancangannya, kelas diagramnya, tampilannya di mana? Tampilannya di mana? Yang jadi aja berarti ke bab empatnya bab empatnya tahap ketiga dari waterfall ya. Baru bab jadi semua tahapan yang kau buat di waterfall harus masuk ke dalam bab. Jadi bab 4 berarti apa? Implementasi ya. Coba cek.
atas, apa? Bab 4-nya. Oke, bab 4 itu implementasi. Terus yang bawahnya bab 5 dan seterusnya. Yang kesimpulan dan saran terakhir, entah bab 7, entah bab 8, ya. Ininya juga daftar pustakanya mengikuti ini. Jadi daftar pustaka itu oke. Nanti kamu masukkan untuk program kamu masukkan semua cerita yang ada kategorinya. Nah, misalnya nih kategori apa tadi? Inspiratif minimal ada dua lah cerita. Apalagi kategori moral ada minimal dua lah. Setiap kategori kamu masukkan minimal ada dua cerita ya untuk revisinya nanti. Ya kan? Oke, saya rasa itu saja komentar dari Ibu. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.